bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudus
hadirat-Mu penuhi setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau, Yesus. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi, Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, Tuhan. Sungguh indah ada di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu, Tuhan. Yes, Lord. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari saya undang kekasih Tuhan sama-sama untuk bangkit berdiri. Lebih lagi katakan, Kamu Yesus, penuhi setiap hati kami, Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Aku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, yes Lord. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih anugerah-Nya. Pada malam hari ini saya boleh berada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan tentunya karena kasih anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita semua. Malam hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan, yaitu saya beri judul Optimis di dalam Tuhan. Arti kata optimis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang selalu berpengharapan ketika menghadapi masalah atau persoalan. Dengan kata lain, optimis ini memiliki arti yaitu bersifat yang punya pengharapan. Dalam hal berbicara, dalam hal bersikap apapun, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, selalu punya pengharapan bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan, segala masalah persoalan yang dia hadapi, pasti punya jalan keluar. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan secara keseluruhan pada malam hari ini, saya ingin menceritakan dua kisah pasien yang ada di dalam satu ruangan dalam salah satu rumah sakit. Ya, di dalam kamar rumah sakit itu ada dua pasien yang dirawat. Pasien yang pertama setiap hari duduk di samping satu-satunya jendela yang ada di kamar itu. Sedangkan pasien yang kedua hanya bisa terbaring dan tidak dapat melihat keluar jendela. Keadaan yang demikian ini membuat kedua pasien itu mempunyai hubungan yang karib, mempunyai hubungan yang sangat akrab. Bahkan setiap harinya mereka bercerita tentang segala apa yang bisa mereka ceritakan masing-masing di antara dua pasien ini. Karena pasien yang kedua mengungkapkan betapa irinya dia kepada pasien yang pertama, karena pasien yang pertama ini selalu dapat menikmati pemandangan yang ada di luar jendela. Nah, bahkan untuk menghiburnya setiap hari, dari pasien yang pertama ini selalu bercerita semua apa yang dilihatnya.
Yaitu keadaan taman, keadaan orang yang lalu lalang, bahkan semua diceritakan dengan segala penuh kegembiraan dan membuat pasien yang kedua ini selalu menanti-nantikan apa yang seharusnya dia dapatkan untuk cerita-cerita dari pasien yang pertama ini. Hingga suatu saat pasien yang pertama ini akhirnya dipanggil Tuhan pulang, dan pada waktu dia tahu bahwa pasien yang pertama dari rekan yang dirawat di dalam kamarnya yang sama itu pulang ke rumah Bapak, akhirnya pasien yang kedua ini minta kepada perawatnya. Mengatakan, perawat, aku sekarang mau pindah tempat tidur di tempat pasien yang dimana setiap hari banyak bercerita mengenai apa yang dilihatnya di luar. Nah, ketika pada waktu pasien yang kedua ini yang masih dalam perawatan dipindahkan di tempat di mana pasien yang pertama ini sudah pulang ke rumah Bapak, pada waktu itu betapa terkejutnya pasien yang kedua ini. Justru pasien yang kedua ini ketika dia ditempatkan di tempat tidur di mana pasien yang pertama dirawat, dia justru melihat keadaan di luar itu hanya sebuah tembok saja. Bahkan tidak pernah melihat apapun juga. Tidak pernah melihat yang namanya taman, tidak pernah dilihat namanya orang berlalu lalang, tidak pernah melihat orang yang bersenda gurau dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi pada waktu dia melihat kondisi yang sebenarnya, si pasien yang ditinggal di pasien kedua ini bertanya kepada perawatnya, "Suster atau perawat, kenapa pasien yang pertama itu sebelum pulang ke rumah Bapak, kok dia selalu bercerita tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, apa yang dilihatnya itu begitu indah-indah." Tetapi si perawat mengatakan, "Bapak, tentunya apa yang Bapak dengarkan dari pasien yang pertama ini, itu pada waktu sebelum dia pulang ke rumah Bapak, itu dia adalah seorang yang buta. Dia tidak bisa melihat segala sesuatunya yang dilihat jelas. Bahkan dia selalu menginspirasikan, selalu apa yang dia ceritakan hal-hal yang baik. Dengan kata lain, segala sesuatu itu bercerita tentang yang terbaik dalam hidupnya karena dia punya pengharapan." Bapak Ibu Saudara yang dikasih di berkat Tuhan, sebagaimana Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, yaitu, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Firman Tuhan sangat jelas dikatakan Yeremia 29 ayat 11 ini. "Aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kita semua." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan rancangan kecelakaan buat kita, dan untuk memberikan kepada kita semua, yaitu hari depan yang penuh dengan segala harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di berkat Tuhan, sikap optimis adalah sikap hati yang selalu berpengharapan dan berpandangan baik dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Optimis atau pesimis itu adalah cara pandang yang dimiliki oleh siapa saja. Saya bisa melihat segala masalah persoalan dengan pandangan yang optimis. Saya pun juga mungkin bisa melihat segala sesuatu masalah persoalan yang kita hadapi itu bisa pesimis. Tergantung kacamata pandang kita masing-masing. Bagaimana kita mensikapi hal-hal yang ada di depan kita. Karena ada seseorang yang mengatakan, kebetulan yang mengatakan ini tidak percaya kepada Tuhan, dia katakan begini, dia punya sikap optimis dalam hidupnya, yaitu sering kita dengar kata-kata ini, "Don't worry, be happy." Jangan takut, tetapi biarlah kita selalu bersuka cita. Nah, terlebih kita sebagai seorang Kristen atau anak Tuhan, hendaklah kita selalu memiliki sikap optimis, karena sikap optimis kita ini bukan berpengharapan kepada manusia, bukan kita mengandalkan manusia, bukan kita minta tolong kepada manusia, tetapi pengharapan kita ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang mampu untuk menolong kita dengan cara dan kuasanya yang sangat luar biasa buat kita.
Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan saudara dan kita semua. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mengajak seluruh jemaat FA di gereja Betani Kemah Pemulihan ini untuk kita memiliki pandangan yang optimis. Karena ketika kita memiliki pandangan yang optimis, optimis kita itu bukan optimis yang seakan-akan tidak punya pengharapan. Tetapi keoptimisan kita punya, yaitu yang namanya pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan semuanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa sih manfaatnya kalau kita menjadi pribadi yang optimis? Satu, yaitu kalau kita menjadi pribadi yang optimis, kita memiliki kekuatan yang positif. Sekali lagi, ketika kita optimis, kita punya kekuatan yang positif. Saya memberikan contoh yaitu Markus 5 ayat 36. Markus 5 ayat 36 firman Tuhan katakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Apa yang dikatakan Yesus kepada kepala rumah ibadat yang bernama Yairus? Ketika kepala rumah ibadat ini menyampaikan, Tuhan, bahwa anakku ini sedang sakit. Bahkan pada waktu itu ketika si kepala rumah ibadat menyatakan supaya Tuhan hadir di dalam ke rumahnya untuk bisa menyembuhkan anaknya Yairus yang sakit ini, tiba-tiba ada seorang yang datang lagi mengatakan bahwa anakmu itu sudah meninggal dunia. Anakmu itu sudah mati, nggak mungkin bisa dibangkitkan lagi. Nah, apa yang terjadi ketika orang tua atau kepala rumah ibadat yang bernama Yairus itu menghadapi hal yang demikian? Pada saat dia bertemu dengan Tuhan, seorang ayah ini memohonkan kesembuhan bagi anaknya. Tetapi ketika dalam perjalanan sebelum Tuhan bertindak, justru ayahnya ini mendengar berita duka yang disampaikan oleh saudara-saudaranya atau orang-orang yang tinggal di kampungnya. Tentunya ketika apa yang diberitakan oleh orang-orang tersebut kepada Yairus sebagai ayahnya, itu membuat suasana gaduh. Bagaimana tidak gaduh? Karena di satu sisi Tuhan diminta diundang untuk datang ke rumahnya menyembuhkan anaknya. Namun di sisi yang lain pada waktu itu justru yang terjadi anak Yairus itu meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di berkat Tuhan, di tengah situasi yang kacau, kata-kata Yesus ini menjadi kekuatan yang positif. Namun tentu saja dia tidak asal bicara. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus itu adalah dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan bahwa anakmu pasti sembuh, anakmu tidak mati. Itu adalah dia dapatkan dari Bapaknya. Yaitu apa yang Tuhan percayakan buat Yesus Kristus untuk bisa menyembuhkan anak Yairus yang mati. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di berkat Tuhan, dunia saat ini membutuhkan orang-orang yang berpandangan optimis. Orang-orang yang memberikan energi yang positif dan senantiasa menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Apalagi kita, saudara dan saya, kita sudah dipilih, dipanggil, ditetapkan dan ditempatkan oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mana dunia ini sedang gelap, membutuhkan kita sebagai pribadi yang terang di tengah-tengah kegelapan ini. Saat kita menaruh percaya kepada Tuhan, bukankah dengan sendirinya kita akan menjalani hidup dengan positif? Dan saya percaya ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak berjalan sendiri, kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita berjalan bersama Tuhan karena Tuhan yang menyertai kita. Dan kita tahu pribadi yang menyertai kita itu adalah pribadi yang punya segala cara, punya segala kuasa, penuh dengan belas kasih buat kita dan kesetiaan yang tak pernah berubah, dan yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, yang kedua, kenapa kita kok harus punya sikap optimis? Yaitu mendorong kita untuk kita boleh menghadapi segala tantangan. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan katakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi saya bacakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
Dengan kata lain bahwa Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya dan kita semua pada malam hari ini, Tuhan yang memberikan kepada kita bukan roh yang memberikan ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Justru di tengah situasi yang tidak baik, di tengah situasi yang tidak menentu, itulah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kasih-Nya kepada kita, bahkan juga memberikan ketertiban kepada kita supaya ketika kita harus menghadapi kondisi yang mungkin bagi manusia tidak mungkin itu bisa dilakukan dengan kekuatan kita, tetapi ketika kita menyertakan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat kita menghadapi ketakutan, takut gagal adalah perasaan yang kerap muncul. Namun sikap hati kitalah yang akan menentukan hasilnya. Apakah kita harus menghidupi dengan apa yang kita hadapi saat itu, atau kita harus serahkan sepenuhnya dan minta tolong Tuhan yang ambil alih atas setiap masalah persoalan kita. Tentunya kita semua kembali kepada diri kita masing-masing. Sampai sejauh mana kita ini menghadapi situasi dengan kondisi yang ada pada kita saat ini. Yang ketiga, kenapa kita harus punya sikap optimis? Karena dengan kita memiliki sikap optimis di dalam Tuhan, saya katakan, itu bermanfaat untuk kesehatan kita. Kalau kita selalu pesimis, wajah kita ini jadinya wajah seperti wajah buah pepaya, Bapak Ibu. Kita tidak bisa sumringah, kita tidak bisa bersuka cita, kita tidak bisa bergembira. Karena Karena itu juga berpengaruh pada wajah kita. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22 sekali lagi saya katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Justru mungkin Bapak Ibu mengatakan, loh enak aja Pak Samuel, wong Pak Samuel tidak pernah mengalami kondisi yang demikian. Pak Samuel selalu mengalami hal-hal yang baik, yang luar biasa, diberkati Tuhan. Amin saya katakan. Tentunya saya katakan bahwa selama kita hidup di dunia, tentunya kita tidak pernah lepas dari masalah persoalan. Karena apa? Karena kalau kita tidak pernah mengalami persoalan, menghadapi masalah, tentunya kita menjadi pribadi yang sombong. Menjadi pribadi yang melupakan Tuhan. Karena seakan-akan semua yang kita kerjakan itu adalah semuanya pasti oke, semuanya pasti benar. Karena dengan bersikap optimis, bukan kita terbebas dari segala sakit penyakit. Tetapi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa cara pandang yang positif dalam hidup kita, ketika kita menghadapi masalah persoalan, justru mengurangi beberapa risiko penyakit Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari penelitian yang ada, dari 15 penelitian dengan 200.000 responden atau partisipan, memperlihatkan beberapa kenyataan yang mengejutkan. Orang yang berpandangan positif dalam hidupnya, justru risiko penyakit jantungnya hanya sebanyak 35%. Risiko kematian di usia muda turun sebanyak 14%. Kalau hati kita selalu pesimis, hati kita tidak pernah bergembira, hati kita tidak ada sukacita. Kalau orang Surabaya mengatakan selalu ada jantungan Bapak Ibu. Segala sesuatu membuat kita tidak nyaman. Segala sesuatu membuat kita stres. Segala sesuatu membuat kita menjadi sakit penyakit. Karena orang yang optimis itu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi stres. Karena bagaimanapun juga gula darah dan kolesterol pun cenderung lebih rendah dibandingkan orang yang selalu pesimis. Karena penyakit kanker pun juga akibat dari gula dari penyakit yang ada di dalam darah kita. Nah, penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang yang optimis cenderung untuk memilih gaya hidup yang menguntungkan kesehatan mereka. Saya mengajak malam hari ini, apapun kondisi, situasi, keadaan, masalah, persoalan yang kita hadapi, ayo di dalam Tuhan kita harus tetap optimis.
Di dalam Tuhan kita pasti bisa melakukan semuanya. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Di dalam Tuhan pasti ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Dan saya percaya ketika kita optimis, ketika kita mengalami sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, sakit kita disembuhkan Tuhan. Mujizat Tuhan nyatakan buat kita. Masalah ekonomi pun juga Tuhan sanggup memberikan pertolongan buat kita. Masalah pekerjaan Tuhan pun juga sanggup memberikan pertolongan buat kita. Karena saya percaya apa yang firman Tuhan nyatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, kita masuk bagaimana kita menjadi pribadi yang optimis. Yang pertama, yaitu kita harus bangun hubungan karib dengan Tuhan. Jangan merasa kita kuat, kita bisa, kita punya segalanya, kita jadi pribadi yang tidak butuh Tuhan lagi. Karena 1 Timotius 4 ayat 8, 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Sekali lagi, bahwa apa yang kita alami, masalah persoalan itu merupakan latihan badani. Seorang olahragawan bisa menjadi juara kalau dia secara kontinu terus-menerus melakukan latihan. Karena seorang olahragawan tidak pernah ada kata berhenti untuk latihan. Karena yang dibutuhkan seorang olahragawan yang sukses adalah exercises. Latihan. Pesepak bola dunia yang mahal harganya, ya. Kemarin saya melihat ketika Cristiano Ronaldo, atau yang disebut dengan CR7, diundang oleh Presiden Donald Trump untuk datang ke jamuan istana makan malamnya. Nah, demikian juga yang namanya Cristiano Ronaldo CR7 atau CR7 ini. Walaupun usia dia sudah 41 tahun, tetapi dia tidak pernah meninggalkan yang namanya latihan. Karena dia tahu tugas seorang olahragawan sejati. Walaupun usianya sudah 40 tahun ke atas, tetapi dia tetap melaksanakan latihan supaya dia bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Karena dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu lebih berguna dalam segala hal. Karena kalau orang dunia yang namanya seorang olahragawan hanya latihan, tetapi kita bukan hanya latihan badani saja yang kita lakukan, tetapi latihan di dalam hidup kita, dalam pribadi kita. Kita mengundang Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena di balik ucapan syukur kita kepada Tuhan, di balik kita bersyukur kepada Tuhan, di balik kita berterima kasih kepada Tuhan, dikatakan mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Karena itu poin yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan kita semua yang ikut ibadah doa malam hari ini. Biarlah kita bangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Karena setiap ayat firman yang kita baca itu selalu berisikan suatu pengharapan. Setiap pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar dan kita imani bahwa Tuhan itu sangat sanggup menolong kita semua. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dikatakan kita harus miliki hati yang selalu bersyukur. Sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kita ini harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sebagaimana ada bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita kaya, bukan karena kita sehat. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dikatakan demikian. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Itu ayat 16. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ya, ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Apa yang harus kita pusingkan? Apa yang harus kita takutkan? Karena Tuhan ajarkan kita harus bersukacita dalam segala situasi dan keadaan. Dan kita pun juga harus berdoa walaupun kita harus menghadapi masalah persoalan. Mungkin pada waktu kita melek mata,
pada waktu kita selesai amin berdoa, masalah itu masih ada di depan kita. Masalah itu masih harus kita lewati. Tetapi saya katakan, ketika kita berdoa minta tolong pada Tuhan, maka semua beban masalah persoalan itu kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih, biar Tuhan yang punya cara untuk menolong kita. Bahkan ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kita. Nah, bagaimana perasaan kita ketika melihat hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Tentu kita memiliki hati yang bersyukur. Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik, Engkau terlalu baik. Namun seringkali kita melupakan ketika kita lebih fokus dalam masalah persoalan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di berkat Tuhan, semua yang hadir dalam ibadah doa malam hari ini, biarlah saya mengajak kita semua untuk miliki hati bersyukur. Atau akan kita fokuskan apa yang kita harus fokuskan pada setiap kita. Kita ambil keputusan untuk kita selalu bersyukur setiap hari. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, Pak, aku sudah capek, aku sudah lelah, sudah bertahun-tahun Pak, aku melakukan ini. Kita harus tetap berdoa, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kita harus tetap bersukacita. Karena di balik semua sukacita kita, di balik kita berdoa, di balik rasa bersyukur kita, ada Tuhan yang selalu menjawab masalah persoalan kita tepat pada waktunya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu kita harus pilih teman yang baik dalam pergaulan kita. Artinya apa? Kita jangan menjadi pribadi yang mungkin eksklusif untuk kita memisahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Memang iya seharusnya. Tetapi apa yang kita pelajari, dikatakan 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena bagaimanapun juga lingkungan dan teman itu akan mempengaruhi jalan hidup kita. Loh, mungkin Bapak Ibu mengatakan begini, loh kok bisa Pak? Iya. Karena misalkan saya memberikan contoh. Misalkan Bapak Ibu punya teman A ini. Nah, teman A ini orang yang baik sebenarnya. Dia tahu, mungkin Bapak Ibu kenal dari sejak kecil, keluarganya dan semuanya tahu sejak kecil. Tetapi kenapa contohnya Bapak Ibu teman A ini kok menjadi seorang sekarang yang pecandu narkoba? Ini saya memberikan contoh saja. Nah, karena masalahnya teman ibu yang namanya si A ini selalu bergaul karib dengan orang-orang yang kesukaannya dengan konsumsi obat-obatan psikotropika. Nah, kenapa misalkan dengan contoh teman B ini yang tadinya nggak suka judi, tapi kok tahu-tahu dia suka berjudi. Kenapa? Karena setiap hari pergaulannya itu adalah di tengah-tengah orang yang suka berjudi. Nah, banyak contoh-contoh yang lain. Karena dikatakan kita harus pilih teman yang baik dalam pergaulan kita. Dikatakan lingkungan adalah salah satu hal yang membentuk cara pandang kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan baik kita. Artinya apa? Kita hanya boleh berteman kepada orang-orang yang baik saja. Namun kita harus tetap miliki orang-orang yang memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Mungkin tidak serta-merta semua orang yang baik itu memberikan pengaruh kepada kita. Justru mungkin kadang-kadang orang yang baik itu memberikan sesuatu yang luar biasa, bisik-bisik kepada kita. Kamu harus melakukan hal ini, kamu harus melakukan. Belum tentu semuanya orang baik pasti baik. Tetapi ketika kita berteman dengan orang-orang yang hidup takut taat kepada Tuhan dan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan, saya percaya apa yang mereka sampaikan kepada kita sebagai temannya adalah selalu yang terbaik buat kita. Bapak Ibu, kita dapat berteman dengan siapa saja, tetapi cermatilah dalam memilih orang-orang yang akan memberikan pengaruh kepada kita. Karena bagaimanapun juga pengaruh teman itu lebih kuat, lebih hebat dengan bagaimana caranya dia bisa mempengaruhi kita. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ketika pikiran kita ini diisi dengan hal-hal yang negatif, maka secara tidak langsung apa yang kita dapatkan itu juga akan berdampak
negatif buat kita. Artinya apa? Karena pikiran kita ini seperti sesuatu tempat atau wadah yang kosong. Ketika wadah ini diisi terus dengan katakanlah wadah yang kosong ini diisi dengan air yang keruh, maka bagaimanapun juga wadah yang kosong ini jadinya menampung air yang keruh. Tapi kalau wadah yang kosong ini diisi dengan air yang jernih, air yang putih, air yang sehat dan semuanya, maka wadah ini juga akan terisi dengan air yang murni, air yang bisa dikonsumsi, air yang punya segalanya. Apalagi ketika kita minta kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, jangan pernah mengatakan, Pak, aku kehilangan teman baik. Karena dikatakan Bapak mengajarkan kita harus memilih teman yang baik. Itu memang ya, dan kita harus tegas. Dan itu wajib hukumnya. Karena apa? Jangan sampai diri kita ini yang sudah dipilih, dipanggil, ditetapkan dan ditempatkan Tuhan. Karena pengaruh orang-orang teman kita yang tidak baik. Bukan yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Akhirnya bagaimanapun juga dia akan memengaruhi pola pikir yang ada pada kita. Saya percaya firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimanapun juga kondisi keberadaan kita harus tetap optimis di dalam Tuhan. Karena di dalam keoptimisan di dalam Tuhan, kita tidak pernah berjalan sendiri. Tetapi ada Tuhan yang senantiasa dan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Dan saya percaya ketika Tuhan yang sudah pilih, panggil, tetapkan dan tempatkan kita, itulah Tuhan yang punya segalanya atas hidup saudara dan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Yes, sungguh Dia Allah kita yang besar. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Yes, Lord. Tiada seperti Engkau. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Engkau besar, Engkau agung, Engkau perkasa, Engkau Allah kami yang mulia. Haleluya. Yes, tiada seperti Engkau Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.